Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari 3 partai pendukung pemerintahan Jokowi, Golkar, PAN, dan juga P3 ini belum resmi menentukan arah politiknya pasca pencapresan Ganjar Pranowo. Alih-alih wacana koalisi besar terrealisasi, koalisi besar justru terancam buyar dan KIB berada di tengah tarik-menarik kubu pendukung bakal capres Prabowo maupun Ganjar. Kita akan bahas bersama pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Kami juga telah kedatangan dari Ketua DPW PAN Jawa Timur Rizky Sadik dan Ketua DPP PD Perjuangan Nusyirwan Sujono. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Kang Gun-Gun. Suara rakyat yang jadi kunci, kalau Anda lihat seperti apa komunikasi mewakili suara rakyat yang dilakukan oleh partai politik. Dari KIB nih yang masih tarik-menarik, Kang Gun-Gun. Kalau kita bicara soal skema koalisi, kita lihat koalisi yang sudah konsolidatif ya, mengusung nama itu kan koalisi perubahan dengan mengusung nama Anies Baswedan. Kemudian disusul pencapresan Pak Ganjar yang pasti punya efek domino pada bangunan koalisi lintas kekuatan, termasuk mengaruhi konstelasi yang ke depan dari koalisi Indonesia Bersatu. Nah, saya lihat KIB sendiri kan dari semula saya baca itu sebagai strategi 2 tahap ya. Pertama mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan real karena ada soal presidensial threshold sambil menimbang pertimbangan-pertimbangan konteks dinamis ya dari kekuatan yang sebut aja kekuatan besar seperti misalnya PDI Perjuangan mengusung siapa, sehingga kemudian KIB kan di awal mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan yang bisa melampaui presidensial threshold, tetapi kesulitan mencari paket nama. Misalnya top of the ticket ya, capresnya siapa, kemudian baru cawapresnya siapa, itu mengalami kesulitan. Nah, itu yang kemudian KIB hitung di tahap kedua, yaitu pada saat partai-partai yang punya figur dengan elektabilitas tinggi itu akhirnya kemudian memutuskan siapa. Contohnya misalnya adalah PDI Perjuangan ya, dan modal 128 kursi meskipun dia sudah bisa melaju sendirian, tetapi kan tidak mungkin melaju dengan tentu dengan resiko tinggi kalau berjalan sendirian, sehingga kemudian PDI Perjuangan pasti berkeinginan menggandeng juga kekuatan lain seperti misalnya partai yang ada di KIB, begitu. Kang Gun-Gun, ini kan kalau baca pres selisihnya survei tipis-tipis nih perbedaannya nih. Nanti sosok cawapres ini bisa akan mengubah tidak konstelasinya, bahkan jarak elektoralnya seperti apa gitu, Kang Gun-Gun? Ya, ini kalau dalam konteks survei ini close to call kan ya, prosentasenya itu sangat tipis-tipis di antara bakal calon wakil presiden. Artinya memang banyak yang berpotensi untuk menggapi capres-capres yang kemudian nanti akan bertarung. Ini menurut saya akan sangat bergantung juga pada skema yang mewujud nanti. Maksud saya begini, Kang Baim. Kan ada potensi pertarungan 2024 itu pertarungan 2 diksi utama ya, soal perubahan dan keberlanjutan atau continuity. Tadi Pak Nusyirwan juga sudah bicara soal keberlanjutan. Tinggal masalahnya adalah apakah di poros keberlanjutan, entah itu apa namanya nanti ya, misalnya koalisi kebangsaan gitu atau apapun, apakah kemudian mampu ya kemudian memunculkan yang disebut dengan kesepahaman dan kesepakatan di antara partai-partai untuk adanya satu poros. Maksud saya misalnya begini, tentu ya kalau semua partai yang kemudian sekarang menjadi line up KIB, menjadi line up misalnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, itu bisa menyatu dalam satu poros besar ya. Itu akan sangat bergantung menurut saya pada 3 syarat utama. Satu, komunikasi politik terutama di 3 figur ya, yang akan menjadi reference power, menjadi kekuatan rujukan. Pertama adalah Ibu Mega, kemudian yang kedua adalah Pak Prabowo ya. Ini yang tidak bisa dinafikan ya ke posisi Pak Prabowo itu. Kemudian yang ketiga adalah Pak Jokowi yang sudah lama mengorkestrasi diantaranya adalah kondisinya sekarang gimana, Kang Gun-Gun? Apakah kemungkinan kansnya besar untuk jadi koalisi besar itu? Kalau koalisi besar itu akan sangat bergantung pada penerimaan Pak Prabowo. Apakah misalnya maksud saya mampu memosisikan diri ya untuk menurunkan proposal utamanya dari RI 1 menjadi RI 2 misalnya, maka akan mempermudah yang disebutkan poros
besar yang disebutkan koalisi kebangsaan atau koalisi keberlanjutan itu untuk mewujud menjadi satu poros. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo tentu tidak kemudian mengubah ya proposal utamanya, tetap misalnya ingin melaju menjadi calon RI 1, maka potensi 3 poros itu akan semakin besar ya. Oke. Poros perubahan, kemudian poros keberlanjutan mungkin akan ada di 2 Baik. poros ya, porosnya Pak Prabowo dan porosnya misalnya Pak Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan sebagai bandul utama, Baik. gitu.